Có tao tao mà xịt thóc. Ini tuh biar dia. Iya. Ojin. Ombak lan. Syuting, Pak. Tetap. Siap salah kalau dulu pindah ngaji Pak Ageng nyaman itu udah rokok dari support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah acara kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara berikut bermanfaat bagi kita semuanya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan ladzina ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana Kepada yang terhormati Bapak Muhammad Abinawa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Geri beserta perangkat, Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Kabid MLKD dari DPRD Ngawi Pak Nugroho bersama Pak Ageng, Camat Geri atau yang mewakili, Kapolsek Sektor Geri atau yang mewakili, dan Pos Ramil atau yang mewakili, Kesehatan Pak Yana beserta istri. Yang saya hormati mitra Kapes Pembina, ini spesialis Pisarawo, Pak Kades Keraswetan Mas Tony bersama Ketua Kapes Pemnya. Yang saya hormati pendamping Bisa, pengurus yang saya banggakan, anggota Kapes Pam yang saya hormati, saya cintai, sayangi semua. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat selamat menghadiri acara rapat anggota tahunan ini. Sholawat salam kunjung junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
sangat spesialis matur dari Ngawi Awur. Saya tidak akan pidato dulu anggota KPSPAN karena waktu sudah malam. Nanti ada pemaparan yang terkuat adalah program ke depan untuk kelanjutan air bersih. Saya hanya menyampaikan terima kasih khususnya kepada anggota. Terima kasih luar biasa, keberlanjutan air bersih sampai saat ini masih berjalan. Harapan dan insya Allah azza Allah air bersih memang harus selamanya, karena air bersih adalah kebutuhan dasar. Makhluk hidup tanpa air bersih mati. Kuncinya di situ. Terus tentu saya sebagai pengurus mohon maaf, pelayanan kami baru seperti ini yang bisa kami sajikan karena keterbatasan dalam arti secara individu karena kebodohan saya, secara finansial kita butuh biaya untuk bangun sistem baru, makanya tidak akan saya paparkan kebutuhan kita untuk kelanjutan air bersih. Terus tidak kalah penting, saya mohon nanti pemasukan sehingga untuk keberlangsungan dan keberlanjutan ini sesuai dengan harapan program, intinya nyampe masyarakat, berkelanjutan, kemudahan dan seterusnya. Saya rasa itu saja. Nanti saya akan memaparkan program, diantaranya adalah tentang sistem baru. Saya rasa itu. Siap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan air yang kita minum ini bisa menjamin kesehatan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, saya atas nama pemerintahan Cisanggurih terus akan mensupport dan akan membantu daripada upaya atau usaha KSPSPAN untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat ini. Perbaiki ya, kalau ada kekurangan atau ada istilahnya nggak ada yang beres, cepat diberesin karena kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang perlu dengan ketahui bahwasanya KPSPAN adalah kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi, dan juga bahwasanya KPSPAN Matur ini merupakan salah satu KPSPAN di Kabupaten Ngawi yang pertama kali melakukan rapat anggota terkait pelaporan kegiatan maupun laporan keuangan tahun 2023. Jadi KPSPAN Girimanur ini saya lihat ini merupakan KPSPAN yang sehat. Jadi tidak hanya sehat, jadi ya super sehat ini. Jadi melihat kondisi laporan keuangan beberapa tahun berjalan sudah ada pemeliharaan, masih ada saldo kas. Ya. Jadi memang KPSPAN ini adalah tugasnya adalah mengelola. Jadi mengelola KPSPAN atau adalah PAMSI ini. KPSPAN ini belum ketahui. Ini jumlah pelanggannya ini luar biasa banget ini. Ini saya lihat kurang lebih saja sudah 5 juta, berarti kan 500 anggota lebih. Mungkin masih yang ini ya malah kurang. Di KPSPAN ini saya lihat dari laporan kemarin memang sehat, super sehat ini seperti itu. Dia begitu Bapak Ibu yang sudah disampaikan pada malam ini. Terima kasih, dan kami menginginkan menyampaikan selamat melaksanakan rapat
anggota KPSPAM Polri. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu demi kebaikan dan kemajuan KPSPAM ke depan. Saya selaku Babinka Mas Desa Negeri mensupport dan selalu siap untuk bekerja sama untuk kemajuan KPSPAM Desa Negeri apapun keadaannya, apapun yang akan dilaksanakan program-program ke depan. Saya selaku pembina keamanan Desa Negeri selalu mensupport dan mudah-mudahan untuk yang ke depan KPSPAM banyak inovatif, ya, banyak kreatif, khususnya untuk pelayanan umum seperti di sekolahan, di tempat ibadah maupun di makam. Tentunya air ini sangat perlu sekali, terutama untuk kebersihan lingkungan dan kebersihan fasilitas umum. Yang intinya kami support dan selalu siap untuk melaksanakan kerjasama atau agenda ke depan KPSPAM Desa Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Diplomati Kabupaten Ngawi, Bapak Kepala Desa Gili, yang kami hormati Ketua BPD Desa Gili, kemudian juga dari bapak-bapak dan juga para anggota KPSPAM yang kami hormati pula. Juga kami hormati pula Bapak Kepala Desa Keraswetan beserta mungkin ketuanya KPSPAM Keraswetan. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja kami bacakan laporan keuangan KPSPAM tutup buku tahun 2023. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran KPSPAM Negeri Makmur tahun 2023. Penerimaan ini terdiri dari iuran wajib, juga iuran bulanan ataupun pemakaian air, kemudian denda ini tapi belum pernah dilaksanakan, kemudian jasa SR baru ini juga sudah tidak bisa dilaksanakan, kemudian lain-lain. Kemudian jumlah penerimaannya seperti ini. Bapak-bapak sudah menerima ya? Oke. Saya kira itu yang kami sampaikan, nanti rekapnya saja saya kira. Jadi Januari sekian sudah jelas ya. Kemudian total dari iuran wajib dalam 1 tahun ini 61.400.000 rupiah. Dengan iuran wajib ini 10.000 per bulan. Kemudian iuran bulanan ini sesuai dengan pemakaiannya airnya ya, tiap-tiap SR masing-masing per kubiknya 1.500. Ini sejumlah 172.335.000 rupiah. Kemudian jasa SR ini sebetulnya bukan jasa SR yang sebenarnya, tetapi isinya itu sebetulnya penggantian stok keran, karena lebih dari 1 kali diganti akhirnya dibebankan kepada pengguna atau SR.
Kemudian untuk yang lain-lain ini bunga dari bank setelah dikurangi pajak dan administrasi sebesar Rp309.000. Dari total penerimaan ini sejumlah Rp236.424.000. Kemudian dari pengeluaran ini BOP dan pemeliharaan ini dalam 1 tahun sejumlah Rp12.208.000. Kemudian biaya umum dan administrasi Rp73.992.000. Kemudian untuk pulsa ini pulsa ini setiap bulan bisa 2 atau 3 kali pembelian sebesar 1 juta sekian sejumlah Rp127.500. Kemudian lain-lain ini pengeluaran lain-lain yang pertama 20.000 ini karena kelebihan penarikan ini ada yang mapping ataupun mencabang dari SR yang ada ini mengembalikan karena mestinya ditanggung berdua ini ditarik masing-masing 10.000 sehingga ini minta kembali 20.000 ini Pak Wardio sama Mas Siling di RT 1. Kemudian di bulan Juni ini ada pengeluaran lain-lain Rp362.500 ini pembelian kursi plastik A72.500 karena di kantor saya di tempat saya menjadi kantor ini kursinya ganti. Kemudian di bulan Oktober ini ada pengeluaran lain sebesar Rp14.530.000. Ini adalah pembelian sibel karena terbakar akhirnya membeli baru sehingga pengeluaran lain-lain Rp14.912.500. Jumlah pengeluaran total Rp130.240.000. Saldo Rp106.184.000 ataupun SAU-nya Rp106.184.000. Bisa diterima? Bisa. Sah? Saya kira itu yang bisa kami laporkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di bidang kesehatan, khususnya saya sendiri di program saya untuk air Simas di desa Gede, baik Gede Pamur 1 dan Gede Pamur 2 itu dalam pengawasan saya. Jadi air itu saya periksa secara laboratorium 2 kali 1 tahun, Pak. Jadi itu pemeriksaan secara kimia dan secara bakteriologi. Yang jelas kalau secara kimia, karena wilayah kita itu jauh dari pabrik, alhamdulillah bagus, tidak terkendala. Tetapi untuk bakteriologi itu pada sumbernya alhamdulillah sudah bagus. Bakteriologi itu kadarnya di situ ada entamobakoli dan coli. Itu yang menyebabkan
salah satunya biasa di CT dan di manusia. Itu hasilnya juga bagus. Tetapi rata-rata sumber sudah bagus, tetapi setelah ada beberapa sampel saya cek di rumah, bukan di desa saja, seperti di Rusol atau PDAM, air PDAM saya cek api, air panasnya api. Tapi setelah saya cek air minumnya yang sudah dimasak, kok malah ada bakterinya. Lah, itu ternyata begini Pak, dari perilaku penanganan. Jadi kalau contoh sumbernya sudah bagus, nanti tolong diinformasikan di warganya semuanya. Apabila mau memasak air, itu harus kita pakai sabun. Jadi jangan ibunya setelah dari kandang ya selesai nyapu, cukup baju digodok. Nah, otomatis bakteri yang menempel di tanah akan merambat ke air. Saat mana ada pertanyaan bagus sekali di kelas 2, Pak, kalau air sudah direbus, bakterinya akan mati. Pertanyaan sekali itu. Tuh, bakteri itu kalau direbus mati, tapi ada bakteri yang tahan panas, yang dia tahan 99,99 derajat Celcius. Itu caranya bagaimana? Kalau coba nanti merebus air, kalau sudah umum itu ditunggu Pak, 5 menit. Lah kadang-kadang ibu-ibu itu hemat gas dan teknik swab. Nah itu nanti tunggu 5 menit, jangan sampai pun umum langsung di tas. Itu nanti akan ada bakteri yang tahan panas, dia akan bertahan. Ya. Terus yang selanjutnya, mungkin secara perebusan kita sudah dengar perebusan P1. Tempat air minum itu harus dicuci dengan bersih sebelum dituangkan air minum. Nah kadang-kadang di dapur itu ada beberapa dapur yang dekat dengan ternak, ayam, kambing, tidak bisa dengan dapur Pak. Jadi biasanya kalau air dapur itu kan perlu didinginkan. Nah, letuke yang dari kandang itu mencemari airnya. Nah itu kenapa kadang-kadang sumbernya bersih, tapi setelah dicek pada waktu airnya kok tidak bersih. Itu dari perilaku dalam penanganan air. Semua 5 menit saja, khususnya saya bertanggung jawab kepada anggota. Jadi rencana ke depan dan kemarin kelas balik sebentar. Kemarin kita sempat mengeluarkan uang lumayan besar, 14 juta, karena simbol kita itu kebakar. Ini saya pembelian sound stripper baru karena simbol sebenarnya kebakar itu tanggal 7 Oktober 2023. Nah itu, jangan perhatikan. Itu simbolnya mereknya motornya PM 7,5 HP itu 9.500.000, kipasnya BPO 36 pas dulu 5 juta, isolasi dan seterusnya semuanya 14 juta 550, itu sebenarnya baru. Terus ini perakitannya dan pemasangan masukkan ke sumur. Pak Tukeran masih ingat Cina bicara pada situ ini ya. Jadi ini kemarin yang kita lakukan manual mergo dengan gue dari dilarang ya itu kemarin. Terus yang kedua, rencana untuk program baru ini pembelian tanah. Kemarin kita ini rapat dari beberapa anggota untuk dokumen untuk pembelian tanah baru. Nah ini yang kita beli adalah tanahnya Pak Jamin saya hadirkan
budget dengan harga 55 juta ya. Dengan harga 55 juta, lokasi tanah di RT 05, RT 01, Dusun Gerik, dan titik bornya di situ. Ya. Terus itu koordinatnya. Terus kita tindak lanjuti dengan pengukuran tanah. Ya. Lalu terus itu Pak Jamin sendiri yang membantu juga kita memasang ini, dan itu gambar kasarnya 10 kali 10, tapi prakteknya tidak 9, kali 11 ya. Di antara itu, tapi totalnya tetap 10 ya. Terus, nah itu kita realisasikan berita acaranya dan pembayaran. Terus setelah itu kita tindak lanjuti sekalian geolistrik. Itu geolistrik ditarik sampai 700 meter dari titik nol dari rumah Pak Jamin. Kalau ke utara sampai tempatnya Pak Misran itu, kalau ke selatan sampai masjid 700 meter. Hasilnya itu geolistrik tanah yang kita beli. Terus alhamdulillah terjun Allah itu kandungan air dengan kedalaman bor 100 sampai 120. Yang biru gelap itu air campur pasir, yang bagus itu yang biru laut itu kerucuk. Rekomendasi air dalam 38 ke bawah. Tetapi dari saran geolistrik Mas Heru dari Surabaya itu bisa menangani pump Simas, kasih spiling 10 babi biar benar-benar aman. Itu hasil geolistrik. Nah, setelah itu kita tindak lanjuti ke akte notaris. Ini yang belum kelar. Begini teman-teman, sedikit saja. Kalau itu disertifikatkan SPAK, nggak bisa karena atas nama kelompok, baik saya ke BPN maupun notaris. Akhirnya saya ke Bapeda, Pak Angga, disarankan ke PMB, saya ketemu Pak Ari, Pak Nugroho, waktu saya sewa dengan gampang, tapi tanah itu dibeli saja dengan bisa menjadi TKD. Setelah itu desa harus menghibahkan hak milik pakai guna, karena sejarahnya bahwa uang itu dari KP SPAK. Nah, nanti bagaimana, saya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Kades, insya Allah akan ditindaklanjuti. Nah itu saya terima, itu pembelian tanah. Terus yang ketiga, satu lagi, saya punya pengajuan proposal Pak Simas. Pokoknya proposal tanggal 2 Oktober sampai 15 Desember. Sedang kita beli tanah sudah sebelumnya, sesudahnya. Saya punya barang tapi bingung ya. Lihat itu, saya punya KP SPAK itu punya aset barang bekas, rusak. Satu, itu sibel pertama dari program Pamsimas, bantuan dari daerah. Ya. Terus yang kedua, itu pipa. Jadi bantuan dari daerah, pipa hisap 2D program dari Pamsimas, karena diganti dengan pipa hisap 3D juga dapat bantuan dari daerah. Itu barang ada semua loh ya, kita sampaikan. Makanya dulu saya kan pernah laporan 21, monggo dicek ke sekretariatan, makanya tak sampaikan gitu ya. Nih, terus yang kedua, ini sibel yang rusak kemarin yang kita ganti ya. Terus ini dua-duanya saya foto, dari panjangnya saja sudah beda karena peningkatan daya. Terus ini sibel yang baru tadi sudah saya paparkan, itu berbot yang sumur ya. Terus
kabel itu kok pakai pajar ya, kabel seling itu seling besi alat itu. Terus itu panel itu juga diganti juga, bantuan dari daerah. Dan aki itu aki genset. Terus itu ada radiator genset itu juga jebol karena genset nggak pernah berhenti. Itu kita akali dengan radiatornya bus ya. Terus itu valve bekas jaringan itu mahal, itu valve itu 2.500.000 itu, tapi itu nggak bisa dibuka itu karena karat gitu, karena karat. Terus iya itu mereka itu saya itu kita foto itu ada 2 kabel itu yang ngomong ya bener kan jadi bukti begini iya gitu. Itu valve keran di apa itu meteran. Jadi masyarakat ini kadang dia dulu pakai sayung, jadi dia matanya sih aneh ke kongku itu mahal itu 47, sekarang nggak boleh itu. Aku ya rawani itu meteran ya nggak bisa dicoba. Itu kalau saya buang untuk ikon, aku ya rawani minta konai, aku dari sama nabe. Makanya saya paparan di sini, gitu. Terus itu ada lagi nanti sebenarnya banyak kayak tadi data seperti aksesoris dan lain sebagainya. Lah itu piye? Barang itu ada semua teman-teman. Gitu. Nah, ini sudah saya laporkan. Sehingga harapan saya itu punya sekretariatan, punya gudang, kita bisa ngatur di situ karena sementara kan dongeng ditempati bendahara. Yang di sini kemarin sudah diambil lagi sama desa karena ada pandemi. Saya mau masang-masang gambar-gambar seperti peta sosial, peta jaringan, buku-buku. So, gitu. Saya rasa itu waktu sudah malam mungkin ada pertanyaan 3 saja. Monggo. Atau pemasukan, monggo nggak apa-apa. Ini punya jenengan semua. Seperti itu. Cukup? Matur. Sekali lagi Pak Nugroho dari KMD Pak Akeng, Forkom Pincang, Pak Kades, Pak Tony dan Ketua Kapespa, matur nuwun sangat atas kehadirannya dan supportnya. Saya sebagai Ketua Kapespa Yuli selalu menunjuk dan bimbingannya. Semoga saya selalu kepada Allah, insya Allah semoga ini akan menjadi silaturahim lahir batin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum kami tutup, saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.